Ini Bu, saya yang kemarin itu komen di TikTok Ibu itu. Komen di TikTok saya. Oke, kenapa kalau boleh tahu? Yang saya bilang istri saya itu cuman kenalan cowok di HP doang, nggak ketemu langsung tuh enggak, cuman tempo hari itu udah kena kurang lebih 11 juta yang ngaku-ngaku TNI itu udah kena. Nah dia udah tobat tuh. Nah sekarang dia kenalan sama orang nggak tahu baru. Gensetnya jangan deket-deket sama mulut Mas. Nah sekarang baru lagi. Uh-uh. Sekarang baru lagi, dan sekarang dia malah ngilang udah 1 minggu ini. Cuman orangnya itu jauh sih. Maksudnya istrimu main di sosial media pacaran sama orang yang ngakunya polisi, terus uangnya habis. Ya itu kan dulu itu ya itu yang kemarinnya udah selesai. Nah ini beda lagi yang kurang lebih seminggu ini. Pacaran lagi sama siapa? Nggak tahu itu. Kamu suudon mungkin? Hah? Suudon mungkin kamu? Bukan seuzon. Orang dia itu ketahuan saya di Messenger, barang buktinya juga ada. Terus? Ya, nah habis itu saya tegur, nggak usah lah mainan sosial media yang namanya Facebooknya itu udah tercemar, kataku. Udah tercemar segala macam. Nah saya bilangin gitu. Nah nggak taunya diam-diam dia beli HP. Begitu saya telepon, kemungkinan dia telepon. Nah itu ketahuan tuh 2 HP itu. Dia kok ngobrol sama yang lain, HP dia kok 2. Setauku HP dia 1. Saya tegur tuh HP. Terus? Dia ngerasa nggak terima saya negor. Saya cuma minta nomornya kan, nomor yang ada di HP itu. Nggak dikasih, malah dia nggak ngubungin saya sampai detikin. Terus? Nah dengan saya gimana caranya sih kalau mulangin kayak gitu tuh, bisa nggak tuh Bu? Oh, kalau mulangin ya nggak bisa no. Nggak bisa. Ya berarti memang istrimu kebiasaan main di media sosial dong. Iya. Berarti udah cuman dikontrak yang ke-7 ini aja loh. Hah? Sudah 14 tahun di luar negeri? 7, maksudnya enggak, ini kontrak ke-3 ting Bu. Oh, 6 tahun. 7 tahun ini. Wah, terus tapi dia dapat hasil kan, di rumah ada hasilnya kan? Ada. Tapi akhir-akhir ini jatuh cinta sama orang-orang di media sosial. Iya. Ya hanya bisa dibantu doa aja sih Mas. Dan semoga dia dengerin konten saya. Itu gimana ya caranya itu Bu? Jadi saya nggak bisa karena saya bukan bukan yang jemput-jemput orang kayak gitu, nggak bisa dong. Dan kita nggak bisa memaksa dia untuk pulang juga. Nggak bisa. Kirain ada dari pihak mana yang bisa gitu? Nggak ada. Kalau ke Hongkong nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Aduh. Yo, bantu doa saja dia agar bisa sembuh. Kalau enggak, kasih konten-konten saya yang yang tentang sindikat itu. Karena nggak ada ya. Itu sudah ranahnya itu ke hati itu. Karena kalau dia belum uangnya habis tuh sulit untuk sadarnya. Karena banyak kok yang sudah nggak pakai baju, tergantung dari kamu sabar nggak nunggu dia. Kalau kamu sabar memaafkan atas dia pasti kembali kamu. Karena saya sudah yakin 100% kalau dia sudah nggak punya apa-apa, dia akan cari keluarganya. Sekarang jangankan saya, ibunya sendiri yang ada di Jawa. Saya kan di Lampung. Ibunya sendiri yang ada di Jawa, itu saudara-saudara semua pada ngubungin dia nggak mau dihubungin. Iya, karena mereka lagi jatuh cinta. Sekali lagi, orang kalau sudah jatuh cinta, kleper, dia nggak tahu apa-apa lagi. Dikiranya kita iri sama dia. Sebenarnya mereka tidak pernah ketemu. Mereka itu nggak pernah ketemu, tapi kenapa? Ya karena maaf. Mungkin dia lari ke tempat lain karena satu, kamu kurang romantis. Mungkin ya, saya tidak menghakimi ya. Iya. Kedua, sebelum kamu hari ini dia mencari yang lain, kamu dulu itu tidak peduli dengan dia. Dan hari ini dia sudah mendapatkan si babi hutan ini,
sudah mendapatkan garangan ini, dia merasa nyaman, dia merasa diperhatikan. Karena dari kenyamanan itulah dia pergi darimu. Karena selama ini, selama dia kerja 6 tahun, uangnya semua dikirim ke kamu. Tapi setelah kirim, jangankan telepon, nanya kabar aja kamu nggak pernah. Nah, disinilah kesempatan si penipu ini masuk. Karena penipu ini memberikan kenyamanan. Halo sayang, sudah sholat belum? Ayo papa temenin makan ya. Mama sudah minum obat belum? Nah, itulah yang dilakukan oleh para sindikat. Sementara kamu tidak pernah melakukan itu. Bener nggak? Iya benar Bu, cuman kan kalau saya tuh, dia itu setiap dia di jam-jam senggang dia itu saya selalu telepon Bu. Iya, tapi kan garangannya itu lebih menjanjikan manis gitu loh. Paham nggak sih? Saya tidak menyalahkan kamu, saya tidak menyalahkan kamu sama sekali. Karena rayuan mereka lebih maut daripada rayuanmu. Kata-kata mereka lebih manis daripada kata-katamu. Karena kamu mudah tersinggung. Sementara dia, walaupun disakiti, dilolokkan, dinyek, diamuk, dia selalu, ya udahlah, mama capek ya udah jangan marah-marah ya mama, tidur dulu ya mama, maafkan saya ya mama. Kenapa? Karena uang mama mengalir ke papa online, ngerti nggak? Sementara kamu sebagai suaminya, kamu nggak suka basa-basi, bener nggak sih? Iya. Inilah perbedaannya suami asli dengan suami bayangan. Kenapa banyak suami yang mengadu ke saya kehilangan istrinya? Karena dibawa oleh sindikat. Karena kalian tidak perhatian. Kalau kita kan tujuannya untuk masa depan nih. Jadi, biar Bu Nek sudah makan belum? Wah, makan swimen toh. Bener nggak? Iya. Karena kita ingin satset dades. Kamu tulus tapi dikira modus. Sementara yang modus dikira tulus, karena beda suaranya. Halo mama, aduh mama, kok udah telat makan sih, nanti sakit, papa khawatir. Aduh mama, paham nggak maksud saya? Paham. Sementara dia tidak pernah marah, sementara kamu marah terus. Ngerti nggak maksud saya? Ngerti. Ya, jadi kita harus mubah. Para suami-suami yang ada di Indonesia itu harus mubah dan berdoa. Iya. Nah, nggak bisa, kamu nggak bisa memulangkan dia. Hanya hatinya yang bergerak untuk mencarimu. Kenapa begitu kalau nggak bisa dipulangkan Bu? Kenapa harus dipulangkan? Ya, apakah dia melakukan kriminal? Tidak. Terus kenapa harus dipulangkan? Ya karena itu tadi, mungkin saya kurang nyaman kalau dia terlalu lama di sana ya ini. Dan dia juga nggak nyaman sama kamu yang nggak romantis. Kalau cara mulanginnya gimana gitu? Nggak bisa. Itu yang nggak bisa. Sungguh tidak adil jika kamu sekarang memaksa dia untuk pulang. Dia sudah mendapatkan kenikmatan kayak gitu kok. Dia merasa nyaman dan melayang di awan-awan. Sementara kamu ngulangin dia, menggejretin dia, ya jelas dia nggak mau. Paham nggak? Iya, saya pikir kan udah cukup gitu loh, udah kerjanya udah gitu. Iya, bagi kamu kan, bagi dia sekarang butuh kesenangan. Kan yang dulu-dulu duitnya semua sama kamu, dan dia merasa tidak nyaman nih dengan suami. Karena itu banyak laki-laki menyesal setelah istrinya berpaling. Di awal-awal mereka tidak tahu bahwa mereka itu kesempatan untuk ditipu, istrinya ditipu itu banyak sekali. Apakah istrimu bahagia dengan cara dia saat ini? Tidak. Dia pasti menyesal suatu saat. Tapi kan hari ini dia lagi melayang. Apalagi kan bentar lagi dia kalau finish kontrak selama 7 tahun kan long service-nya itu Bu, saya takut hilang. Iya, itu hak dia. Yang cari kerja dia. Hilang enggaknya dia yang bisa menentukan. Kamu nggak bisa kontrol dia. Dia dapat long service diberikan pada laki-laki yang merasa nyaman, nggak ada salahnya. Karena kamu dulu tidak berjuang bareng sama dia, memberikan cinta, kasih, waktu sama dia. Kalau waktu selalu ada. Iya, tapi kan kamu tidak memahaminya. Kamu tidak bisa merayu dia seperti laki-laki itu merayunya.
Benar nggak? Hmm. Bukan saya ingin menghakimi ya, tapi kenyataan seperti itu. Setelah kehilangan baru menyesal. Intinya kamu pasti curiga, kamu pasti marah-marah. Sebenarnya kalau untuk marah sih enggak. Saya tuh nggak marah. Kalau cuman cowok di HP aja, apalagi orangnya saya cek dari nomornya orangnya jauh di Batam sana. Ya karena tadi itu kenikmatannya itu loh. Istrimu itu lagi melayang. Bagaimana caranya kamu mendapatkan balik laki-laki itu? Oh, perempuanmu itu, ya kamu harus mencintai dia seperti dulu kamu masih pacaran sama dia. Karena kamu tidak akan bisa mendapatkan dia dengan caramu hari ini, karena kamu kan menikah sama dia. Jadi kayak nyepelein semuanya milikmu. Dan dia ternyata bisa terbang loh setelah kamu milikin. Ya makanya itu daripada terbang ya mending di stop gitu loh. Dan kamu nggak bisa menyetop dia karena dia ada jauh. Belum tentu juga dia selamanya akan pulang ke kamu. Kalau kamu dengan cara kasar menyetop dia, apalagi mengancam dia memulangkannya, dia semakin jauh terbangnya. Karena saya yakin sebenarnya saya juga ingin menasehati istrimu, bagaimanapun juga saat ini dia lagi melayang, jujur dia akan jatuh juga. Karena laki-laki itu cuma bayangan. Sebenarnya saya lebih kasihan ke istrimu, dia mengira bahwa dengan cara meninggalkanmu mendapatkan laki-laki baru dia akan bahagia. Sebenarnya suatu saat dia lebih sengsara. Ngerti nggak maksudku? Ngerti. Karena itu inilah waktunya kamu memperbaiki dirimu, ambil lagi hati istrimu. Siap. Paham maksud saya? Jadi kalau semakin kamu kerasin dia, semakin kamu cari cara untuk memulangkan dia, semakin dia membencimu dan semakin dia pergi jauh darimu. Karena dia akan berpikir, Allah pas butuh duit cari saya. Kemarin-kemarin kemana aja? Dia pasti berpikirnya seperti itu. Dan lagi, pikirannya sudah diracuni oleh laki-laki lain. Jangankan istrimu, saya aja sering ditelepon oleh penipu-penipu itu. Mereka janjinya manis, ada kok di video-video saya. Di TikTok saya juga ada. Mereka menjanjikan surga. Sementara saya tidak pernah mendapatkan surga dari suami saya.